魂石这东西他居然会有。道友这枚魂石如此之大，这些傀儡尽管挑选2个。2个有些不妥吧？就换真人的全部傀儡吧。道友不觉得太贪心了？这些傀儡的确罕见，但这魂石又何尝不是？道友就不怕我强夺魂石吗？ Melanjutkan dari episode sebelumnya, pertemuan pertukaran sumber daya antar para kultivator tahap Nascent Soul telah mencapai puncaknya. Suasana pavilion megah itu penuh dengan aura spiritual yang berdesiran, namun Hanli tetap duduk tenang, seolah tak terpengaruh oleh kegaduhan di sekelilingnya. Dengan sikap santai, ia mengeluarkan 2 kotak giok putih dari lengan jubahnya. Di dalam sini terdapat 2 inti iblis elemen air dan api tingkat ke-6, beserta 2 batang ramuan roh berusia 1000 tahun. Aku ingin menukarnya dengan esensi geng, atau paling tidak, informasi apapun yang berkaitan dengannya. Begitu suara Hanli bergema, seluruh aula langsung terdiam. Semua tahu betapa berharganya esensi geng, bahkan jauh melampaui ramuan roh atau inti iblis tingkat tinggi. Hanya desas-desus tentang keberadaannya pun setara dengan bintang jatuh. Nyaris mustahil ditemukan. Tak seorang pun menjawab. Namun Hanli melihat sekilas keraguan di mata Zenren Tianding. Walau hanya sekejap, ia tahu orang itu menyembunyikan sesuatu. Hanli merilekskan tubuhnya seolah tidak peduli, namun diam-diam menunggu waktu yang tepat. Setelah sesi pertukaran selesai, Zenren Tianding berdiri sambil tersenyum ramah. Para Daoist sekalian, pertemuan hari ini berjalan sangat lancar. Di waktu mendatang, aku akan menyelenggarakan pertemuan pertukaran yang jauh lebih besar. Namun sebelum itu, aku memiliki beberapa barang yang hendak kutukar. Seketika, cahaya putih berkelebat dan 7 hingga 8 boneka binatang spirit muncul di hadapan semua orang. Ada piton hijau kebiruan, banteng merah tua, panter hitam pekat. Masing-masing memancarkan aura spiritual yang tebal. Hanli sedikit berubah ekspresi. Tingkat penyempurnaan dan kekuatan spiritual boneka-boneka itu jelas berada di tingkat sangat tinggi. Ia langsung teringat pada teknik pengendalian boneka dari Sekte Bambu Langit. Seorang kultivator gendut dari Sekte Keselarasan Hening tertawa. Saudara Tianding, apa kau beralih profesi menjadi perajin boneka? Zenren Tianding tersenyum tipis. Saudara Chu bercanda. Boneka-boneka ini bukan buatanku. Aku menemukannya di reruntuhan kuno bersama seorang rekan. Mereka tidak terlalu kuat, namun di banyak situasi mereka sangat berguna. Suasana kembali riuh. Seorang kultivator tua maju dan ingin menukar beberapa boneka untuk melindungi murid-muridnya. Apa syarat pertukarannya? Jawaban Zenren Tianding mengejutkan banyak orang. Aku hanya menerima batu jiwa. 1 batu jiwa untuk 1 boneka. Kultivator di ruangan itu saling berpandangan. Sebagian besar bahkan tidak pernah mendengar nama benda itu. Zenren Tianding mengeluarkan sebuah kristal kebiruan yang memancarkan hawa dingin. Seseorang bergumam bahwa auranya mirip energi yin jiwa, namun jauh lebih murni. Zenren Tianding sendiri mengaku belum memahami sifat kristal itu sepenuhnya. Hanya saja jelas bukan benda biasa. Jantung Hanli bergetar. Kristal itu identik dengan kristal Nether Beast yang pernah ia dapatkan. Di tempat ini, orang-orang menyebutnya batu jiwa. Ia teringat boneka-boneka di dalam istana langit tanpa bayangan dulu. Semuanya memiliki batu jiwa di dalam inti tubuh mereka. Di titik itu, Hanli tahu niat Zenren Tianding jauh lebih dalam daripada sekadar berdagang. Karena batu jiwa sangat langka, hanya 1 kultivator yang mampu menukarnya. Saat Zenren Tianding hendak menyimpan bonekanya, Hanli melangkah maju dan mengeluarkan sebuah batu jiwa sebesar telur ayam. Aura yin dingin langsung menyelimuti aula, membuat banyak kultivator terperanjat. Zenren Tianding tampak tak percaya. Untuk batu jiwa sebesar itu, katanya cepat, aku bersedia menukarnya dengan 2 boneka. Hanli menjawab tenang, aku ingin semuanya. Zenren Tianding tertegun, mengira Hanli hanya serakah. Namun setelah diberi petunjuk halus tentang nilai asli batu jiwa sebesar itu, wajahnya berubah drastis. Pada akhirnya, ia menyetujui pertukaran dan menyerahkan 6 boneka yang tersisa kepada Hanli.
Setelah transaksi selesai, pertemuan pun berakhir. Han Li meninggalkan pavilion bersama rekan-rekannya, lalu mereka berpencar mengurus kepentingan masing-masing. Han Li pergi seorang diri ke pasar utama kota Tiantian. Ia mencari berbagai material langka, terutama kuas juru tulis spiritual. Ia berencana membuat talisman tingkat tinggi, khususnya talisman penakluk roh, sebuah jimat yang kekuatannya luar biasa, namun sangat sulit dibuat. Material pendukung masih bisa ditemukan, namun kuas talisman berkualitas tinggi hampir mustahil diperoleh. Kuas tingkat menengah maupun tingkat atas yang dijual di toko-toko tetap tidak memenuhi standar yang ia butuhkan. Untuk membuat jimat tingkat tinggi, terutama jimat tersembunyi seperti talisman penakluk roh, diperlukan kuas juru tulis spiritual khusus, sebuah benda yang bahkan para kultivator tahap Nascent Soul pun kadang tidak memilikinya. Karena itulah Han Li terus melakukan pencarian, berharap bisa mempersiapkan diri sepenuhnya agar keterampilan penulisan jimatnya dapat melampaui batas tingkat sebelumnya. Setelah meneliti dengan mendalam, Han Li menyadari satu hal penting. Sebagian besar jimat tingkat tinggi maupun teknik mantra unsur, sekalipun memiliki kekuatan dahsyat, biasanya terlalu lambat diaktifkan dan kurang fleksibel dalam pertempuran nyata. Karena alasan itu, setelah mencapai tahap pembentukan inti, mayoritas kultivator justru meninggalkan teknik mantra dan lebih banyak mengandalkan harta sihir yang jauh lebih efisien. Namun tetap ada sejumlah kecil mantra langka yang kekuatannya begitu menakutkan, hingga bahkan kultivator tahap Nascent Soul pun enggan menerimanya secara langsung. Sayangnya, teknik seperti itu sangat sulit dipelajari dan membutuhkan waktu serta sumber daya yang luar biasa besar. Dikabarkan bahwa Maha Guru Molan pernah melampaui keterbatasan ini. Ia menciptakan jenis mantra yang dapat dilontarkan seketika, bahkan tanpa persiapan panjang. Dengan teknik itu, bahkan kultivator tingkat rendah bisa menantang musuh selevelnya secara langsung. Karena kehebatan itulah, sekalipun seluruh kekuatan besar di wilayah langit selatan bersatu, mereka hanya mampu bertahan ketika menghadapi keperkasaan klan Molan. Setelah membentuk Nascent Soul, Han Li juga mencoba mempelajari beberapa mantra tingkat tinggi. Namun kecepatan pengaktifannya tetap terlalu lambat, membuatnya hampir tidak berguna dalam kondisi pertempuran sebenarnya. Karena itu, ia justru meneliti cara menggabungkan harta sihir dengan jimat tingkat tinggi. Kombinasi tersebut menghasilkan kekuatan yang sangat mengerikan, bahkan cukup untuk menandingi serangan gabungan beberapa kultivator tahap Nascent Soul. Akan tetapi, biaya penggunaannya sangat besar. Mustahil baginya untuk menggunakannya terlalu sering. Sambil terus berpikir, Han Li melanjutkan pencariannya terhadap kuas juru tulis spiritual tingkat tertinggi. Alat semacam itu tak akan ditemukan di toko kecil manapun. Bahkan setelah ia mengunjungi beberapa kamar dagang terbesar di kota Tiantian, ia tetap belum menemukan kuas yang memenuhi standarnya. Kota Tiantian sangat ramai, lalu lintas manusia nyaris tak putus. Kebanyakan yang lalu lalang adalah kultivator tahap pondasi, sedangkan kultivator tahap penyempurnaan Qi dari luar kota sangat jarang terlihat. Han Li menyembunyikan kultivasinya menjadi setara dengan tahap pembentukan inti tingkat menengah, berjalan santai tanpa menarik perhatian siapapun. Ketika ia hendak kembali untuk beristirahat, telinganya menangkap suara pertengkaran yang cukup keras. Kata-kata tentang sekte Luoyun terdengar samar. Han Li mengenali suara itu. Ia pun menghentikan langkah lalu mendekat untuk melihat apa yang terjadi. Di depan sebuah toko kecil, seorang pemuda bernama Sun Huo, yang pernah ia temui dalam pertemuan uji pedang dahulu, sedang berdebat sengit dengan pemilik toko. Dalam catatan asli, identitas Sun Huo sedikit berbeda, namun dalam adaptasi drama, Sun Huo disebut sebagai keturunan ketujuh dari Sun Ergo, pemilik kedai 4 tempayan, yang pernah berbincang dengan Han Li saat ia kembali ke kediaman Mo. Takdir mempermainkan segalanya, karena pada akhirnya Han Li benar-benar akan menjadikan Sun Huo sebagai bawahannya. Salah satu jimat yang Sun Huo beli, talisman awan api, bermasalah. Pemilik toko menuntut ganti rugi sebesar 300 batu spiritual, berdalih bahwa jimat tersebut dipercaya merupakan karya seorang juru tulis spiritual tingkat master. Sun Huo tidak mampu membayarnya. Ia menawarkan untuk meninggalkan token sektenya dan kembali dengan membawa batu spiritual tambahan
Namun pemilik toko justru mencaci makinya habis-habisan. Ia bahkan mengancam akan memanggil para penegak hukum kota. Putus asa, Sun Huo mengambil beberapa jimat dari kantong penyimpanannya untuk dijadikan pembayaran. Namun ketika ia melihat sebuah jimat emas yang rusak di antara tumpukan itu, ia buru-buru menyembunyikannya. Pemilik toko mengejeknya semakin keras. Saat suasana tegang mencapai puncaknya, sebuah bayangan muncul. Dalam sekali gerak, orang itu meraih seluruh jimat di tangan Sun Huo. Pemilik toko terkejut dan mundur selangkah. Namun sebelum ia membuka mulut, suara dingin bergema di ruangan kecil itu. Barusan kau mengatakan sesuatu tentang Sekte Luo Yun. Ulangi. Biarkan Han mendengarnya dengan jelas. Seketika, gelombang tekanan spiritual yang mengerikan meledak keluar, hampir membuat semua kultivator di sekitarnya berlutut. 2 kultivator. Tahap pembentukan inti yang sedang lewat seketika pucat, salah satunya gemetar sambil berbisik. Seorang kultivator tahap Nasen Soul. Senior. Han Li hanya menatap mereka sekilas. Tatapan dingin yang cukup membuat kedua orang itu langsung menelan kembali seluruh kata-kata yang hendak mereka ucapkan. Pemilik toko dan kedua asistennya langsung tersungkur di lantai. Tubuh mereka seperti diremukan di bawah tekanan spiritual Han Li. Wajah mereka pucat pasi, napas tersengal, bahkan untuk menggerakkan satu jari pun mereka tidak sanggup. Begitu mendengar bahwa orang yang berdiri di hadapan mereka adalah seorang cultivator tahap Nascent Soul, ketakutan total menyelimuti hati mereka. Mereka ingin berlutut dan memohon pengampunan, namun mulut mereka seperti terkunci, tak mampu mengeluarkan satu kata pun. Para kultivator yang semula menyaksikan keributan itu diam-diam mundur, tidak berani mencampuri urusan tersebut. Beberapa yang paling penakut bahkan sudah kabur sejak tekanan spiritual Han Li muncul. Hanya Sun Huo yang masih mampu berdiri tegak. Itu pun semata-mata karena aura Han Li sengaja melindunginya. Begitu menyadari siapa sosok yang datang, Sun Huo terkejut setengah mati. Ia langsung berlutut dan bersujud dalam-dalam. Murid Sun Huo memberi hormat kepada Grandmaster Han. Han Li tidak menanggapi pemilik toko yang gemetar ketakutan. Ia hanya melirik jimat emas yang rusak di tangan Sun Huo, lalu mengangguk pelan. Jadi kau sudah mengetahui siapa diriku. Wajah Sun Huo langsung menunduk. Dengan suara gemetar, ia memohon maaf atas ketidaksopanan masa lalunya. Han Li menjawab datar. Pandangannya masih tertuju pada jimat emas yang robek setengah itu. Jimat itu sepertinya memiliki hubungan denganku. Sun Huo hendak menjelaskan, namun sebelum ia sempat membuka mulut, seberkas cahaya perak meluncur dari langit, diikuti suara angin yang meraung. Beberapa sosok muncul di udara. Mereka adalah petugas penegak hukum Aliansi 9 Negara. Han Li hanya melambaikan tangannya ringan. Kita bicarakan ini nanti. Sun Huo langsung menahan diri dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun di dalam hatinya, keterkejutan dan kegembiraan berbaur menjadi satu. Ia menggenggam erat jimat emas rusak itu, seolah memegang harta karun. Matanya berkilau dengan rasa hormat mendalam. Namun, sebelum para penegak hukum sempat mendekat, Han Li perlahan menurunkan tangannya. Tatapannya menjadi sedingin pisau terhunus, seolah mampu menembus tirai langit dan melihat sesuatu yang jauh di balik sana. Aura ini, gumamnya pelan. Tidak mungkin. Apa dia masih hidup? Sun Huo menatap gurunya dengan rasa bingung dan takut bercampur menjadi satu. Ia belum pernah melihat Han Li menunjukkan ekspresi seperti itu. Bukan marah, bukan tenang, melainkan kewaspadaan yang sangat mendalam. Di saat bersamaan, di atas langit belahan timur, sebuah retakan tipis tak terlihat mulai muncul, seperti celah halus di permukaan kristal yang hampir pecah. Dari dalamnya, seberkas cahaya keemasan menyala, diikuti suara gemuruh yang sangat pelan, namun menggetarkan jiwa setiap kultivator. Han Li mengangkat kepalanya perlahan. Sepertinya waktu yang damai akan segera berakhir. Sun Huo menelan ludah, merasakan bulu kuduknya berdiri. Entah mengapa, firasat buruk menyelimuti hatinya. Dan saat semburat cahaya keemasan itu mulai menyebar ke seluruh langit,